seperti ini ya teman-teman. Filter gitu. Jadi dengan adanya filter ini, itu nanti teman-teman bisa cari tahu apakah ada data yang blank atau yang kosong. Seperti ini, cari tahu satu-satu. Nah, kalau misalkan di sini kan satu-satu gitu ya teman-teman. Kalau misalkan nanti teman-teman pakai Python atau misalnya pakai tools yang lain, itu sebenarnya akan lebih mudah gitu clean up-nya karena kan ada code-nya sendiri ya untuk membersihkan datanya gitu. Kalau pakai G Suite ini kan masih sederhana, kita lakukan manual gitu teman-teman. Nah, contohnya kayak gini ya. Ini teman-teman coba cari ada yang blank apa enggak. Ada dua cara, bisa aja kita abaikan atau bisa juga kita hilangkan gitu. Kalau dalam hal ini kita abaikan aja ya teman-teman. Tapi kalau dalam realnya teman-teman bisa misalnya, oh yang blank ini diidentifikasi kenapa bisa blank gitu. Nah terus kalau misalkan ternyata datanya emang gak relevan, bisa dihilangkan aja. Tapi kalau datanya relevan, biasanya diperbaiki nih teman-teman. Cara diperbaikinya gimana? Kita pasti perlu tektokan sama orang-orang yang lain yang berkaitan sama yang punya data gitu. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Tadi kita udah coba lihat ya apa aja sih yang kita bisa lakukan nih kayak tadi impute missing data gitu ya. Kemudian apa lagi sih yang bisa kita lakukan? Yaitu eliminate duplicate data teman-teman. Jadi kita juga harus mengeliminasi data-data yang double gitu. Terus kita juga bisa kalau ada typo kita perbaiki typonya gitu. Jadi di prepare data ini banyak ya sebenarnya yang teman-teman data lakukan gitu. Termasuk kalau misalnya ada yang formatnya nggak sesuai atau misalnya harusnya dia tanggalnya formatnya apa, ini formatnya berbeda gitu. Jadi kita benar-benar lakukan bersih-bersih data gitu ya teman-teman. Nah toolsnya apa aja? Tadi bisa Google Sheet, bisa R, bisa Python gitu ya. Kalau misalkan memang nanti lebih advance, biasanya kita menggunakan Python, gitu, teman-teman. Oke, ini sampel nih teman-teman buat ngasih gambaran apa sih sebenarnya duplicated data gitu ya. Nah, duplicated data itu teman-teman sebenarnya data yang kedouble gitu ya, muncul 2 kali atau 3 kali atau lebih gitu. Karena misalnya pada saat kita melakukan join data atau pada saat kita melakukan preparation data, itu data source-nya itu belum bersih gitu. Jadi masih ada yang double-double. Nah, contohnya di data ini itu kayak gini nih. Misalnya si A-nya tanggal 23 Juni gitu ya. Total payment-nya 20 untuk total product purchase-nya 1. Dia muncul 2 kali record-nya. Nah, ini duplicate namanya teman-teman. Termasuk juga untuk yang Ambrosia ini. Ambrosia ini dia juga duplicate gitu datanya. Nah, data-data yang duplicate ini itu perlu kita bersihkan. Nah, caranya gimana untuk membersihkan data yang duplikat? Kita balik lagi ke data yang kita punya. Kalau untuk di Google Sheet, itu kalian bisa kayak Ctrl A gitu, klik Ctrl sama huruf A gitu untuk memblok semua data yang kita punya. Kemudian teman-teman bisa pilih menu data. Ada data clean up namanya. Nah, di sini bisa remove duplicates gitu. Apakah data kita ada yang duplikat? Kalian bisa klik remove duplicates, kemudian pilih remove duplicates. Nah, kalau sudah tidak ada, berarti datanya aman, nggak ada yang duplikat, teman-teman. Kalau nggak ada, toolbarnya bisa dicek di sini ya, teman-teman. Kalau ada yang bermasalah sama datanya, bisa komen-komen juga. Oke, teman-teman. Lanjut ya, tadi kita udah cek duplikat, kemudian kita juga udah cek ada yang blank atau enggak gitu ya. Udah bisa lakukan filtering. Step selanjutnya, apa nih step selanjutnya gitu ya kalau kita udah lakukan hal seperti itu. Step selanjutnya teman-teman, kita dalam proses preparation data, kita juga bisa menambahkan kolom-kolom baru. Atau bisa disebut kayak calculation baru gitu ya. Nah, di data yang udah aku share, aku sudah siapkan 3 calculation yang dibuat dari data yang ada. Teman-teman bisa klik di sini panahnya untuk membuka yang tersembunyi. Gitu. Nah, ini aku berikan 3 sampel calculation ya, teman-teman yang bisa nanti teman-teman lakukan juga kalau misalkan punya data gitu ya.
Termasuk untuk assignment juga teman-teman, ini kurang lebih kita akan buat calculation juga seperti ini, gitu. Oke. Nah, di sini teman-teman ada 3 calculation. Calculation itu kayak dia akan jadi satu kolom baru, di mana kolomnya ini nih berdasarkan dari rumus yang kita buat. Contoh, aku mau buat nama hari dari tanggal order gitu ya. Misalnya aku mau tahu nih tanggal order ini itu tuh hari apa sih gitu. Nah, itu aku bisa buat yang namanya weekday name. Di mana weekday name ini secara rumus itu dia menggabungkan antara nilai weekday dengan nama dari tanggalnya gitu. Nah, seperti ini. Ini rumusannya ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, kalian bisa copy sampai bawah. Seperti itu prosesnya. Ini juga contohnya produk kategori. Rumusnya adalah aku mengambil split dari nilai apa nih? Produk ID gitu ya. Jadi, mau ambil 3 karakter aja atau karakter pertama sebelum strip gitu. Jadi di sini aku mau ambil strip indeks pertamanya gitu. Jadi di split dulu nih berdasarkan stripnya, baru ambil indeks pertamanya. Jadi dapat nih furniture, of, fur gitu. Nah, jadi udah dapat karakternya. Di mana si produk ID ini sebenarnya terdiri dari karakter awalnya itu adalah kategori gitu. Sehingga di sini aku bisa beri nama sebagai produk kategori gitu. Nah, ini bisa di-prepare. Teman-teman bisa lihat aja rumusannya, nggak perlu kayak sampai bikin ulang. Yang penting kalian paham rumusannya ada seperti ini. Kemudian, untuk analisa juga, aku pengen lihat bulannya gitu. Jadi nggak cuma tanggalnya, aku pengen lihat berdasarkan bulannya. Di sini aku prepare yang namanya month year, teman-teman. Month year. Nah, month year itu rumusnya seperti ini. Gitu. Kemudian teman-teman juga bisa bikin calculation baru. Misalnya, aku pengen punya satu calculation yang memberitahu bahwa apakah transaksi itu profitable apa enggak gitu. Aku buat nih namanya misalnya profitability gitu ya. Rumusnya apa profitability? Misalnya rumusnya adalah if profit gitu ya. Sorry. Aku sama dengan if profit L2 gitu. Ini kelihatan nggak ya teman-teman? Kurang lebih kayak gini ya. If L2 misalnya lebih besar dari 0, then profit else not profit. Ini rumusnya. Coba teman-teman juga sambil buat ya. Misalnya seperti ini rumusnya. Cara buatnya tadi bikin aja di satu kolom baru, di mana di row pertamanya kalian beri nama profitability gitu ya. Nah, kalau sudah, kalian bisa klik OK. Nanti dia akan muncul seperti ini. Apakah mau di autofill untuk row ke bawah? Kalian langsung autofill aja biar nggak perlu copy-copy paste lagi. Nah, contohnya seperti ini. Ini rumusannya ya, teman-teman. Bisa sambil dicoba untuk buat satu calculation baru ya. Oke, sampai sini dulu. Aku mau catch up, teman-teman. Masih bisa follow. Ada yang sudah bisa sampai sini? Kalau sudah bisa, boleh ya. Emot-emotnya, teman-teman. Yuk, bisa. Mantap. Yuk. Belajar, kita sama-sama belajar. Oke. Sip. Nah, ini tuh bagian dari preparation data nih, teman-teman. Jadi harapannya teman-teman tuh udah bisa prepare gitu ya. Ini basic calculation aja. Jadi sebenarnya banyak ya rumusan yang ada di Google Sheet gitu. Tapi ini sebagian dari calculation yang ada. Oke. Kalau teman-teman yang nggak bisa misalnya terkendala device gitu ya, teman-teman bisa perhatiin dulu aja. Nanti kalian bisa
di waktu lain sambil coba gitu ya. Semoga kalian bisa paham. Oke, siap. Oke, kita lanjut kalau gitu ya teman-teman. Kayaknya udah cukup banyak juga tadi yang sudah bisa follow. Kita lanjut. Oke. Nah, tadi ini kita prepare data ya. Kita lanjut nih, menarik banget. Lanjutannya adalah analyze the data. Wah, oke. Nah, tadi kan kita udah kayak prepare nih, udah siapin kolom-kolomnya, udah siap lah semuanya gitu. Kan berarti step selanjutnya beneran kita lakukan analisanya kan? Gimana sih sebenarnya proses kita melakukan analisa? Ada beberapa jenis teman-teman analisa yang bisa kita lakukan. Misalnya, relationship analysis. Relationship analysis ini kita menganalisa hubungan antara satu kolom dengan kolom lain. Misalnya profit per region, seperti apa sih relasinya? Atau sales sama profit, seperti apa sih relasinya gitu. Kita mau lihat hubungannya antara satu data dengan data yang lain gitu ya. Kemudian kita juga bisa misalnya fokus ke distribusinya. Bagaimana sih distribusi transaksi by profit gitu? Apakah memang semuanya di atas 0 ataukah berapa banyak yang di bawah 0? Berapa banyak yang profitnya di atas 100? Berapa banyak yang profitnya di bawah 100 gitu. Kita mau lihat distribusinya. Itu teman-teman yang bisa kita lakukan. Contoh distribusi itu paling enak nilai mahasiswa gitu ya. Misalnya seorang guru gitu ya, seorang dosen nih mau nganalisa distribusi nilai dari mahasiswanya. Dia lihat nih yang dapat nilai 1 ada berapa mahasiswa, nilai 2 ada berapa mahasiswa, nilai 3 ada berapa mahasiswa gitu ya. Sampai misalnya nilai 10 ada berapa mahasiswa. Nanti dia bisa lihat nih ternyata kecenderungannya tuh siswanya ada di mana gitu, kebanyakan gitu. Misalnya ternyata kebanyakan ada di antara rentang nilai 5 sampai 7 gitu. Mungkin ada beberapa yang dapat nilai 10 tapi nggak banyak, ada juga ternyata yang dapat nilai 1 atau 2 tapi nggak banyak. Jadi bisa lihat distribusinya seperti apa. Nah, seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Kemudian ada juga korelasi nih. Contoh korelasi adalah misalnya kita mau lihat profit deh, terus kita diminta untuk ngecek apakah ada hubungannya semakin besar diskon yang kita berikan, apakah juga semakin tinggi profit yang kita dapatkan. Apakah ada hubungannya? Apakah ada korelasinya? Apakah berkorelasi nih antara nilai nilai diskon dengan nilai profit misalnya, gitu? Ataukah apakah ada korelasinya antara nilai sales dengan nilai profit? Nah, ini correlation analysis teman-teman namanya. Kemudian ada juga yang namanya regression analysis. Regression analysis ini biasanya memang untuk ngecek kayak misalnya trennya seperti apa, apakah ada keterhubungannya juga biasanya bisa dengan regression analysis gitu. Toolsnya apa aja? Yang advance memang ada kayak Python, R gitu ya, ada Power BI, ada Tableau gitu, terus ada Looker gitu. Tapi dalam hal ini karena kita masih basic ya teman-teman, baru start nih, kita pakainya Google Sheet gitu. Nah, selanjutnya ada juga time series and forecasting, ini biasanya terkait dengan data tanggal ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita udah lakukan analisa, step selanjutnya itu kan kita mempresentasikan findings kita ke orang lain. Nanti besok teman-teman akan lebih banyak nih, kita akan bahas lebih banyak bagaimana cara bikin slide-nya, bagaimana cara bikin presentation-nya, tapi kita akan prepare untuk membuat presentation findings-nya itu hari ini. Gitu. Jadi ya nanti kita pakai data Google Sheet tersebut ya teman-teman. Oke, nah jadi kalau kita datanya sudah kita analisa, selanjutnya kan kita melakukan interpretasi ya dari data tersebut gitu ya. Selanjutnya kita memvisualisasikan datanya dan kita juga menyampaikan findings yang kita punya gitu ya ke stakeholders kita. Apa aja sih stepnya di sini? Di sini stepnya kita buat chartnya, kita buat grafiknya, kita buat presentation-nya gitu ya. Jadi di sini harapannya kita mensimplify apa yang sudah kita temukan dalam bentuk visualisasi sehingga lebih mudah nanti dipahami oleh stakeholder kita atau misalnya bisnis user kita nantinya gitu. Nah, aku lanjut nih, kenapa sih sebenarnya kita harus memvisualisasikan data yang kita punya gitu? Seberapa penting sih data visualization ini? Mungkin teman-teman yang udah terbiasa atau udah pernah melakukan data visualization webinar atau training gitu ya, udah
paham gitu ya. Mungkin teman-teman sebagian juga ada yang belum paham. Kenapa sih kita perlu memvisualisasikan data kita? Oke, kita akan lihat gimana sih sebenarnya visualisasi bisa membantu kita. Nah, ini contohnya. Misalnya, kita punya data table kayak gini. Ditanya, dalam 1 detik kalian harus tahu mana sih provinsi yang punya populasi paling besar. Nah, otak manusia itu teman-teman, pada saat melihat table, dia tuh akan lihat langsung nge-scan. Dia akan scan atau biasanya datang juga biasanya dari titik tengah ke kiri atau ke kanan. Jadi memang harus scan satu-satu untuk tahu mana sih yang paling tinggi gitu. Bayangin kalau kalian ngasih data ini ke stakeholder yang misalnya oke lah kalau yang masih misalnya levelnya masih memang staff gitu ya. Tapi kalau misalkan udah manajerial, apalagi udah head level atau udah sampai C-level, kalian tampilkan begini kan kasihan banget ya. Dia kayak harus lihat satu-satu. At least di-sort lah gitu kan. At least di-highlight lah gitu. Yang mana sih yang penting? Makanya kalau misalkan kita kasih ini, ya sangat butuh waktu lama kan buat si user kita ini digest apa sih sebenarnya gitu kan ya. Datanya apa sih yang paling tinggi gitu. Nah, dengan visualization ini akan jauh lebih cepat teman-teman karena ketika ada visualization kita langsung bisa spot on. Mana sih yang paling tinggi? Kita bisa spot on juga mana sih yang paling rendah? Kita bisa spot on juga sebenarnya kayak gimana sih trennya gitu. Rata-ratanya di mana kita bisa langsung dapat gambarannya dalam satu visualisasi aja. Yang kita lakukan hanyalah merubah dari text table menjadi bar chart. Gitu teman-teman. Ini contohnya kenapa sih sebenarnya visualization itu penting. Oke. Kita next-nya ya teman-teman. Lanjut ke tipe-tipe dari data visualization ya teman-teman. Jadi tadi kan kita udah lihat tuh ada relationship, ada correlation gitu ya untuk analisa. Nah, kalau untuk visualization itu ada 4 teman-teman. Yang pertama itu ada comparison. Di sini kalian lihat ada comparison. Comparison artinya membandingkan antara satu data dengan data lain. Biasanya kalau kita membandingkan data antara satu data dengan data lain, itu kita bisa menggunakan comparison chart. Contohnya apa aja? Ada bar chart, terus kalau yang overtime itu bisa menggunakan line chart, dan lain-lain ya teman-teman ada di sini contoh-contohnya. Gitu. Tapi yang biasanya memang antara line chart atau bar chart. Itu yang biasa kita gunakan. Selanjutnya teman-teman ada yang namanya distribution. Distribution itu tadi ya, misalnya distribusi nilai gitu-gitu. Nah itu biasanya bisa lewat line histogram seperti ini atau bar histogram atau bisa juga misalnya scatter plot gitu ya. Contoh lagi untuk komposisi, misalnya kalau composition tuh misalnya gini, aku mau tahu berapa persen sih laki-laki yang ada yang ikut training ini, berapa persen perempuan. Jadi bukan value-nya, tapi percentage composition-nya. Nah, biasanya kalau udah percentage composition gini, itu bisa pakai stack bar gitu, atau pakai pie chart, atau pakai line, tapi line-nya ada area gitu, biar tahu berapa persen gitu ya, dari datanya gitu. Ini macam-macam ya teman-teman. Yang biasa digunakan apa aja? Biasanya stack bar atau pie chart itu biasa kita gunakan ya gitu. Terus ada juga relationship teman-teman. Relationship ini bisa kayak scatter plot atau bisa pakai bubble chart gitu ya. Macam-macam teman-teman. Nah sekarang sih kita nggak akan terlalu jauh into it ya karena data visualization ini nih banyak banget hal yang lebih dalam lagi. Tapi at least basic-basicnya nanti kita akan lakukan gitu ya. Contoh-contoh basic-basic chart gitu ya di Google Sheet kita akan coba buat gitu. Oke, ini contoh-contohnya ya teman-teman data visualization misalnya line chart, ada scatter plot, ada bar chart, ada stack area chart, ada pie chart gitu ya. Ini contoh-contohnya gitu. Oke. Aku pastiin lagi sekali lagi teman-teman coba buka Google Sheet-nya kita sambil coba-coba ya. Silahkan kalian buka linknya, kalian copy, semoga lebih banyak lagi yang bisa sebelum kita mulai visualisasinya. Oke. Nah, ini aku challenge ya teman-teman, kita akan sama-sama nih ya, kita akan coba cari
5 produk berdasarkan nilai sales-nya. Kita akan coba cari 5 produk tertinggi berdasarkan sales-nya dari data kita. Jadi yuk sama-sama buka sampel support store kita. Kalian buka semuanya sampai sini. Step pertama untuk melakukan analisa di Google Sheet adalah memahami apa itu pivot, teman-teman. Nah, untuk membuat pivot, langkah pertama, kalian Ctrl A, copy, blok semua datanya. Kalian blok semua data yang kalian punya, kemudian klik Insert Pivot Table. Insert Pivot Table. Silahkan coba dulu. Insert Pivot Table. Seperti ini. Kalau sudah, kalian buat aja di New Sheet, Create. Seperti ini. Oke, ini langkah pertama ya teman-teman. Kalian buat dulu pivotnya dan kalian harus paham bagaimana cara membuat pivot. Yaitu tadi dengan Insert, klik Pivot. Jangan lupa kalian blok dulu file data kalian, kemudian Insert Pivot. Oke, datanya akan jadi seperti ini teman-teman. Bentuknya akan jadi seperti ini. Oke. Bentuknya akan jadi seperti ini. Ini akan jadi data yang akan kita prepare. Pivot ini konsepnya kayak gini teman-teman. Jadi dia akan meminta kita memasukkan apa sih yang mau kita analisa. Apa yang mau dimasukkan ke dalam baris atau rows. Oh sorry teman-teman, tadi nggak ke capture ya. Thank you loh. Ada yang udah remind ya. Tadi teman-teman, sorry aku ulang. Untuk pivot, kalian Ctrl A, kemudian kalian Insert Pivot Table seperti ini, kemudian buat New Sheet. Oke, seperti ini. Nah, tampilannya di dalam pivot itu di sini ada rows, di mana tempat buat kita melakukan konfigurasi. Apa yang mau kita masukkan ke dalam rows atau baris. Apa yang mau kita masukkan ke dalam kolom atau kolom-kolom yang ada di sini gitu ya, mau dipecah berdasarkan apa. Value adalah nilai measure-nya atau apa yang mau kita hitung. Ini contoh ya teman-teman, contoh. Kita tadi mau bikin apa? Top 5 produk. Berarti rows-nya itu produk. Maka yang bisa kalian lakukan adalah kalian klik add di sini, pilih misalnya product name. Nah, banyak tuh produk name keluar, ya kan? Kemudian mau lihat apa nih top 5 produk berdasarkan apa? Sales misalnya. Maka kalian bisa pilih di sini values-nya ganti dengan sales. Nah, penting di sini untuk kalian ketahui, sales-nya itu ketika masuk ke dalam value, dia akan di-summarize atau dijumlahkan gitu ya. Nah, kita mau agregasi penjumlahannya berdasarkan apa nih? Bisa dipilih di sini, mau ambil sum-nya, mau ambil average-nya, mau ambil maksimum, minimum, median, itu bisa didapatkan di sini, di-setting di sini. Oke, ini contoh ya teman-teman. Aku mau pastiin dulu, sampai sini teman-teman sudah bisa atau belum? Sudah. Caranya tadi kalian Ctrl A, blok semua datanya, Insert Pivot Table, munculkan di sheet yang baru, di dalam rows kalian masukkan tadi, kita karena mau lihat top 5 produk, maka kita masukkan product name ke dalam rows. Kemudian karena kita mau lihat top 5 produk berdasarkan nilai sales-nya, maka value-nya kita akan masukkan nilai sales. Oke, sampai sini. Aman, mantap. Oke, kalau gitu teman-teman, sekarang kan kita lihat ya, di sini tuh dia urutannya tuh berdasarkan product name-nya gitu ya. Kita kan pengen tahu top 5 berdasarkan sales-nya, maka kita pengen mengurutkan dia berdasarkan nilai sales-nya. Benar? Nah, karena kita mau mengurutkan dia berdasarkan nilai sales, penting buat teman-teman lihat settingan di sini, ada settingan rows-nya. Nah, di sini bisa dilihat setting bisa diubah misalnya menjadi sum of sales. Di sini teman-teman sum of sales. Nah, bisa diambil ordernya descending. Sehingga bisa terlihat yang paling besar salesnya itu siapa. Oke, sampai sini teman-teman bisa mengurutkan. Bisa dicoba dulu ya.
Oke, bisa dicoba. Mungkin teman-teman kalau ada yang punya isu akses, bisa dilihat dulu aja, nanti setelah sesi teman-teman bisa dicoba lagi ya. Nanti linknya bakal di-share juga sama Eca ya. Oke. Sip. Oke, kita lanjut teman-teman karena ya waktu kita terus berjalan. Kita lanjut. Nextnya nih, misalnya kita mau bikin chartnya gitu ya, top 5 produk gitu. Kita mau bikin bar chartnya, gimana sih caranya? Nah, kalian bisa nih kayak blok aja dari sini misalnya ke 5 produknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, set gitu ya. Jadi kalian blok dari product name sampai sum of sales untuk kelima data tadi. Jadi dari baris 1 sampai baris 6, kolom A dan kolom B kalian blok gitu ya. Terus setelah kalian blok, yang perlu kalian lakukan adalah kalian bisa insert di sini, pilih chart. Pilih chart. Oke. Lama nih ya. Sabar ya. Nah, di sini kalian bisa pilih chart. Nah, ini kan jadinya bentuknya kayak gini ya. Kalian bisa ubah-ubah nih chartnya. Misalnya, aku pengennya bar deh gitu, tapi barnya yang ke bawah gitu ya. Nah, ini kalian bisa ubah-ubah lah settingnya. Gitu. Ini contohnya aku bar ya. Gitu. Kalian bisa begini, bisa bar. Contohnya seperti ini. Oke. Sorry. Oke, sampai sini teman-teman bisa kita sudah buat chartnya. Sampai sini ya. Oke, aku lanjut dulu nih untuk jelasin ke teman-teman step by step di Google Slide-nya. Oke. Nah, sekarang kita udah bisa bikin satu chart nih ya. Tapi sebenarnya yang paling penting pada saat kita membuat data visualization adalah kita buat bukan cuma good chart aja, tapi clean charts. Nah, nanti kita akan praktek gimana sih cara konfigurasi supaya slide di Google Sheet kita ini rapi, bersih gitu ya, teman-teman. Oke, tips untuk data viz-nya. Jadi, pertama tadi kita represent data dengan chart yang tepat gitu. Misalnya kalau kita mau melihat tadi ya, komparasi, kita bisa pakai bar chart. Terus kita kalau mau lihat composition bisa pakai stack bar gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian clear, declutter any noise gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak terlalu penting, kita bisa declutter aja, bersihkan. Contohnya nanti kita akan coba satu-satu ya, step by step. Kemudian kita juga bisa fokus on attention-nya. Jadi give clear highlight gitu ya, terhadap message apa yang mau kita sampaikan. Oke, kita step by step ya untuk transforming a good chart, teman-teman. Oke, yang pertama adalah kita bisa remove grid-nya. Grid itu apa sih? Grid itu garis-garis yang ada di sini. Kalau pada saat kita melakukan presentasi, itu sebisa mungkin clean looks, kalian lebih banyak white space itu lebih bagus, teman-teman. Jadi lebih bersih kelihatannya untuk manajemen. Kalau misalkan kalian tampilannya kayak gini, itu tuh kelihatannya kayak masih noisy gitu, data-data garis-garisnya tuh noisy. Kalian bisa ambil clean looks dengan apa nih? Dengan remove grid-nya. Cara remove grid-nya gimana? Kalian bisa pilih ke menu customize dari chart-nya, kemudian di bagian grid lines and ticks, kalian bisa uncheck major grid lines-nya. Contoh ya, kita buka di sini. Kita klik nih, kemudian kita pilih customize. Ada grid line and ticks. Nah, di sini kan vertical axis udah nggak ada. Sekarang kita cek di horizontal axis-nya. Ternyata ada. Di sini kita bisa uncheck. Ini step pertama nih untuk kita kayak melakukan declutter ya, bersihkan datanya gitu. Nah, kalau misalkan ininya nggak muncul gimana? Kalian bisa double klik nih chartnya. Kalian double klik aja chartnya. Nah, biasanya langsung muncul customize-nya. Kalau chartnya teman-teman mau ubah-ubah, kalian bisa ubah chart type-nya di setup ya. Bisa silahkan dicoba-coba dulu. Oke, kita lanjut dulu ya.
Tadi kita remove grid-nya, step pertama, atau remove noise garis-garis di belakang. Step selanjutnya, pastikan labelnya itu sama legends-nya itu clear. Jadi label sama legends itu maksudnya gimana? Contohnya di sini. Di sini kita pastikan nih ini nih clear gitu ya. Kalian bisa klik kata-kata sum of cells-nya di sini, kalian bisa langsung ganti ya. Misalnya supaya lebih mudah dipahami oleh manajemen gitu ya, oleh orang-orang yang lebih higher up gitu ya. Ini namanya kita bisa ganti jadi misalnya total sales gitu. Karena bahasa sum of itu kan bahasa-bahasa teknikal ya, bukan berarti itu bisa mudah dipahami oleh tim bisnis gitu. Maka kita bisa ubah jadi total sales gitu. Kalian bisa klik aja di sini atau double klik gitu. Ganti namanya jadi total sales. Kalian juga bisa ubah fontnya, kemudian title formatnya, size-nya itu bisa diubah di sini, di customize. Oke, sampai sini teman-teman. Aku pastikan dulu yang udah bisa boleh kasih jempolnya. Yang sudah bisa? Atau give us a clue apakah kalian udah bisa mengikuti atau enggak? Jempolnya guys, tep. Mantap. Gas. Oke, gas. Oke. Yang nggak bisa buka sekali lagi, tonton aja dulu. Hopefully nanti kalian paham. Nanti kalian coba-coba setelah ini ya. Oke. Mantap. Oke, teman-teman. Tadi kan kita udah config bawahnya ya, total sales. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Kita lanjut. Oke. Nah, tadi kita ensure label sama legends-nya clear. Next step-nya, bikin datanya itu stand out gitu. Clear, kita tuh mau ngomongin apa sih? Stand out gitu ya, jelas gitu. Nah, di sini misalnya kita ganti nih, tadi kan aku balik lagi ya ke datanya. Di sini kan namanya histogram of some cells, nggak menceritakan banget kan ini chart tentang apa gitu. Padahal kan chartnya tentang top 5 product sold gitu kan ya. Ini bisa kita ganti, misalnya jadi top 5 product sold. Nah, contohnya seperti ini. Gitu. Ini contohnya ya, teman-teman. Ya, gitu. Terus ini juga kalian bisa misalnya tebalkan, kalian bisa ubah warnanya gitu ya. Misalnya jadi biru seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini contohnya. Oke, sampai sini aman, teman-teman? Kita lanjut. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih before dan afternya. Sebelumnya tampilannya itu masih garis-garis, ada noise, title-nya nggak clear, cerita tentang chartnya juga nggak jelas gitu. Kita ubah nih step by step, kita ubah, kita declutter, kita ubah grid-nya kita hapuskan gitu ya, menjadi yang kanan. Nah, menurut kalian gimana? Lebih nyaman lihat yang kiri atau lebih nyaman lihat yang kanan nih? Gimana? Works kah? Dengan kita bersih-bersih, apakah jadi lebih nyaman lihat yang kanan? Gimana guys? Nah, ini step-nya ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat yang kiri. Kalau itu kita present ke manajemen kan agak-agak gimana gitu ya. Kita lihat yang kanan lebih clean, lebih professional looks-nya. Oke. Nah, teman-teman, di sisa waktu kita akan praktek membuat chart-chart yang nantinya chart-chart ini akan kita crafting menjadi suatu story di besok gitu. Jadi kita akan siap-siap praktek ya. Jadi kita akan buat ini. Kalau teman-teman yang tadi ada yang kesulitan akses, sebelum sesi besok, sebisa mungkin kalian udah prepare juga ya. Jadi nanti pada saat membuat story-nya atau kayak kita membuat slide-nya, itu bisa praktek juga sama-sama gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita akan praktek nih buat beberapa chart satu-satu. Jadi kita akan pastikan teman-teman bisa buat chartnya ya.
Oke, at least paham caranya. Oke, tadi kita udah punya, ini aku hapus dulu yang lain ya teman-teman. Aku hapus. Kita udah ada chart yang ada, kita udah punya sheet yang ada chartnya seperti ini ya. Ini top 5 product sold misalnya. Ini aku ganti lagi Kak deh. Amalia, belum sorry. keganti screen-nya. Oh iya, sorry. Oke. Thank you. Oke, nah ini teman-teman. Ini kan tadi kita udah punya top 5 product sold ya. Ini pivot table 7 sheet-nya itu kalian beri nama. Jadi misalnya top 5 product sold ya. Nah, terus kalian bisa buat yang baru. Nah, supaya kalian nggak ngulang lagi kayak bersih-bersih dan lain-lain, kalian tuh bisa aja tinggal klik kanan dan duplicate. Oke, di sini kalian bisa klik kanan, duplicate. Nah, nanti di sini ada nih. Kalian bisa ganti-ganti. Mau apa pivotnya? Misalnya di sini, kalian bisa ganti nih pivotnya ya. Cara ganti pivot tuh kalian klik di sini ada edit di kiri bawah, biasanya ada edit. Di sini bisa ganti-ganti gitu. Habis ini dulu kalian bisa silahkan duplicate dulu terus edit sampai pivot table editornya muncul. Oke, aku tunggu ya sambil teman-teman coba. Nah, kalau misalkan pivot table editornya muncul, ini kalian udah bisa ganti-ganti nih. Misal ya, aku pengen value-nya itu profit. Kita ganti profit. Nanti di sini kelihatan nih berdasarkan profit chart-nya ya. Tapi jangan lupa kalian juga lakukan sorting gitu. Karena di sini tuh dia memang harus disetting gitu ya sortingnya. Nah, ini misalnya berdasarkan profit gitu ya. Atau kalian misalnya mau ganti nih bukan product name tapi subkategorinya gitu ya. Subkategorinya. Nah, bisa kelihatan di sini subkategorinya. Gitu. Dan tadi jangan lupa untuk di sorting. Misalnya kayak gini. Nah, ini contohnya nih. Nggak kelihatan ya, aku geser lagi bentar chatnya. Oke. Nah, ini contohnya ya, teman-teman. Let's say kita tadi kan cuma top 5 ya. Kita pengennya sekarang liatin semuanya sampai bawah, sampai row 18. Gimana nih caranya? Nah, caranya kalian bisa klik lagi di chartnya di sini, ada setup kan ya. Kalian lihat di sini ada data range. Nah, data range-nya bisa kalian ganti jadi sampai baris ke 18. Nah, di sini kelihatan deh tuh semuanya. Dan jangan lupa di setting. Oke, apa sih yang kita lagi bahas di sini? Ini sekarang kita bahasnya udah bukan sales tapi profit. Terus title-nya apa ya? Berarti kan kita mau lihat profit by subkategori. Misalnya seperti ini, teman-teman. Ini contohnya. Oke, sampai sini teman-teman. Aku akan ulang lagi step-nya, jadi kalian bisa perhatikan juga, terus ikuti ya. Step-nya tadi, langkahnya adalah kalian duplicate dulu dari top 5 product sold. Kalian duplicate. Oke. Nah, di sini udah ada nih chart-nya segala macam gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah edit pivot-nya. Oke, edit nih. Kita akan membuat profit per subkategori. Maka per rows-nya kita akan ubah jadi subkategori. Kemudian value-nya instead of sales kita akan membuat profit. Oke, seperti ini. Dan jangan lupa sorting. Sortingnya di sini ya, teman-teman. Sum of profit descending. Oke? Setelah sampai sini kita udah prepare datanya, tinggal kita rapikan chartnya. Maka kita bisa tutup pivot table editornya, kita rapikan chartnya, kita ubah. Chartnya yang tadinya top 5
Sekarang kita mau menampilkan semua nih sampai baris 18. Maka caranya kalian double klik chartnya. Di bagian setup, data range-nya kalian ubah dari A1 B6, sekarang A1 B18. Nah, muncul datanya seperti ini. Jangan lupa di bagian measure-nya, di title text-nya, legends-nya kalian sesuaikan. Tadi kan total sales, sekarang kan total profit. Jadi diubah supaya nggak misleading nih chart kita. Title-nya juga harus disesuaikan. Yang tadinya top 5 product sold, kita ganti jadi profit by subkategori. Seperti ini. Ya, teman-teman, silahkan dicoba, teman-teman. Yang sudah bisa boleh suaranya ya. Mana suaranya, teman-teman, yang sudah bisa? Seperti ini. Yuk, yuk. Dicoba. Dicoba. Wah. Yuk, yuk, yuk. Tetap. Oke. Udah bisa nih ya? Aman ya? Bisa kan ya, teman-teman ya? Oke, nah. Dari sini, kan kita udah dapet nih, let's say ada satu nih teman-teman yang menarik nih ketika visualisasi. Misal ya, kita dalam visualisasi itu, kita mau merubah color gitu-gitu kan ya. Nah ini teman-teman bisa lihat di menu customize. Oke, di sini ada, misalnya kalian mau merubah background color-nya, kemudian mau merubah chart title-nya, chart color-nya gitu, kemudian series-nya gitu ya, misalnya warnanya mau kalian ubah, atau misalnya mau ubahnya tuh per format data point. Contoh, ini aku mau ambil yang table itu warnanya merah, karena dia minus. Terus aku ambil lagi di format data point, yang setelah tables book cases juga warnanya merah, karena dia apa? Karena dia minus. Ada lagi satu yang minus suppliers. Tambah lagi add format data point. Suppliers. Oke. Merah. Sip. Nah, teman-teman, jadi kelihatan nih mana yang positif, mana yang negatif. Kalian bisa ke customize seriesnya kalian customize. Oke, ada yang namanya format data point. Tapi kalau kalian ada yang udah experience kayak di visualization tools yang lebih advance sih, ngelihat ini kayak, wah, manual ya gitu. Kalau misalkan pakai yang lebih advance, itu lebih enak. Jadi kalian bisa, setelah ini mungkin kalau mau explore tuh, yang gratisan ada Looker Studio, teman-teman. Power BI, bisa dicoba-coba juga. Tapi sebenarnya untuk kayak di kerja sehari-hari, masih banyak kok yang pakai Google Sheet aja. Gitu. Oke. Sip, sampai sini teman-teman. Kita coba ya. Sampai sini sudah? Bisa? Yang sudah bisa boleh ya? Suaranya. Kita sudah bisa buat profit by subkategori. Jangan lupa kalau sudah setting-settingnya sudah selesai, diubah nama sheet-nya. Jadi profit by subkategori seperti ini. Nah, dari sini kita temuin kan teman-teman insight kalau ternyata ada 3 produk ya yang dia nggak profit. Agak aneh juga, kenapa ya dia bisa sampai nggak profit gitu. Tapi kenapa masih dipertahankan? Misalnya seperti itu. Jadi kita dari sini bisa mulai gali-gali sebenarnya bagaimana sih behavior data yang kita punya gitu. Aku delete dulu. Oke, sampai sini. Sip. Oke, next-nya teman-teman. Karena kita udah coba nih profit by subkategori, sekarang kita coba cek gimana sih sales-nya. Oke, kita tahu dia profitnya minus gitu, tapi nilai sales-nya berapa sih? Kita pengen tahu gitu ya. Kita klik kanan, kita duplicate. Oke, kita singkirkan dulu chart-nya, kita akan fokus ke pivot-nya dulu.
Seperti biasa kita edit dulu pivotnya. Nah, sekarang kita tuh nggak bisa teman-teman melakukan visualisasi nggak cuma dengan satu kolom aja yang kita ukur. Misalnya di sini kan ada profit ya. Kita juga bisa teman-teman menambahkan misalnya sales. Contohnya di sini ya. Profit ada sales. Oke. Contohnya seperti ini. Profit ada sales, ada subkategori. Nah, jadi kita bisa ukur contohnya kayak gini ya. Tables dia oke minus tinggi profitnya, tapi ternyata salesnya cukup tinggi juga. Nah, ini kita mau meng-highlight cerita bagaimana di subkategori ini walaupun profitnya minus tapi dia salesnya tinggi. Gitu. Ini kita bisa close dulu kalau kita sudah prepare pivot apa yang mau kita visualisasikan. Kita balik lagi ke chartnya. Di chartnya seperti tadi ya, kita bisa duplicate dulu, kita bisa double klik chartnya, kita bisa setup, kita bisa ubah nih yang tadinya cuma sampai B, karena kita mau menambahkan si poin baru sales, kita bisa ubah jadi sampai C. Oke. Nah, terus di sini kita bisa ubah nih, misalnya pakai apa ya? Pakai combo gitu. Karena kan kita mau lihat dua nih ya, ada point of view profitnya seperti apa dan point of view salesnya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat nih seriesnya nggak cuma satu, ada profitnya, tapi ada juga salesnya. Nah, kayak gini nih, bisa kelihatan kan profitnya, bisa kelihatan juga salesnya gitu. Jadi bisa terlihat seperti itu ya teman-teman. Oke, bisa sampai sini dulu dicoba, nanti ada settingan-settingan lagi yang bisa kita lakukan. Tapi teman-teman coba dulu buat kombonya. Tadi caranya kalian duplicate, setelah itu edit pivotnya, tambahkan sales. Di sini tambahkan sales di dalam value. Oke. Setelah itu kalian ubah chartnya menjadi combo. Jangan lupa di setup, ditambahkan data range-nya menjadi dari A sampai C. Oke. Dicoba. Nah, kalau kalian sudah kayak gini, ini kalian mesti make sure namanya sudah lagi bukan total profit. Berarti ya kalian bisa namakan saja total gitu ya. Karena kan dia ada dua nih, ada profit, ada sales gitu ya. Seperti ini. Nah, terus ini juga kalian bisa ubah di sini. Yang warna biru itu adalah total profit. Total profit. Kemudian di bagian sini namanya total sales. Gitu teman-teman. Nah, kalau sudah, kan kita mau customize lagi ya. Misalnya mau customize apa nih seriesnya gitu ya. Kita mau ubah misalnya yang lain itu total profit, yang salesnya itu jadi bar gitu. Nah, cara settingnya di sini teman-teman. Di bagian customize ada series ini, kita pilih total profit. Dia tadinya kolom kan, kolom tuh artinya bar chart gitu. Nah, kita bisa ubah dia jadi line. Oke. Nah, terus kita bisa ganti juga nih, misalnya total sales gitu ya. Tadinya line kita bisa ubah jadi kolom. Gitu. Warnanya juga kita bisa atur ya. Misalnya color-nya dia jadi biru gitu. Birunya terlalu terang bentar ya. Biru ini misalnya. Terus untuk yang profitnya warnanya jadi oranye. Misalnya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu setting-settingnya teman-teman. Ada di customize series. Jadi bisa dicoba-coba ya. Nah, dari sini kelihatan tuh tables dia kecil tapi ternyata dia salesnya tinggi juga. Kalau kita mau sunset hati-hati nih. Kalau sunset tuh artinya kita hapus gitu ya. Udahlah kita nggak usah jualan tables gitu misalnya. Oke, dia memang nggak profitable tapi nanti nilai sales kita tuh bisa turun sekian gitu karena kan memang ternyata tables menyumbang banyak nih di sales kita. Tapi kayaknya ada yang nggak efektif nih dari penjualan tables karena ternyata dia salesnya tinggi tapi semakin tinggi kok salesnya malah profitnya semakin turun ya si tables ini.
kenapa nih gitu. Nah, ini yang perlu kita cari tahu. Kalau misalkan mau deep dive analisis ya, kita cari tahu lagi nih, deep dive lagi. Apa sih, region mana sih yang ternyata nggak profit, misalnya seperti itu. Oke, teman-teman, kalau sudah setting, kalian sudah ubah-ubah color-nya, di sini title-nya jangan lupa dirubah juga. Ini profit and sales by subkategori. Kalau sudah, misalnya seperti ini ya, sudah disetting, teman-teman bisa ubah juga namanya. Bagian bawah, profit and sales by subkategori. Oke. Kita close ya, kita akan lihat chart-nya. Oke. Ya, teman-teman, sampai sini gimana? Bisa? Sampai sini bisa, guys? Yang sudah bisa boleh share, apakah sudah bisa? Aman. Oke. Kita lanjut ya, kalau kayak gitu ya, teman-teman. Aman, aman? Bisa, bisa? Oke. Masih terpantau aman, guys? Kalau sudah aman, kita duplikat lagi ya, teman-teman. Let's go, kita buat lagi yang baru. Kita duplikat lagi, supaya nggak ngulang-ngulang kerjaan. Ini one of the tips, guys. Aku nggak pernah ngulang bikin chart, karena capek. Jadi settingnya sekali, udah nextnya aku tinggal utak-atik aja datanya. Gitu. Oke, lanjut nih. Nextnya kan tadi kayak kepo juga kan, region apa sih yang profit? Apakah ada region-region tertentu yang dia unprofitable? Atau apakah jangan-jangan ada region-region tertentu yang memang dia profit banget gitu ya, yang lainnya enggak? Kita perlu lihat nih, bagaimana sih profitability per region. Let's say kita fokus ke profit lagi nih, enggak sama sales. Oke, mulainya dari mana? Pivotnya dulu kita bersihin. Pivotnya kita ubah. Yang tadinya kita menampilkan sales juga, sekarang kita hanya menampilkan profitnya. Dan yang tadinya kita menampilkan subkategori, sekarang kita ubah, kita menampilkan region. Nah, jangan lupa setiap kita buat datanya di sorting. Oke. Nah, kalau kita udah selesai setup, kita tinggal visualize, kita close, chartnya kita ubah. Oke, seperti ini. Kita setup lagi chartnya. Yang tadinya sampai C18, sekarang kita ubah sampai B lagi, tapi hanya sampai row 5. Oke, setup chartnya yang tadinya combo chart kita ubah lagi menjadi bar chart. Nah, sampai sini jangan lupa teman-teman diubah lagi tadi jadi total profit, kemudian namanya juga kita ubah jadi profit by region. Kemudian kita close. Oke, sampai sini kelihatan bahwa West dan East itu significantly lebih besar daripada South dan Central. Sepertinya memang lebih works gitu ya di West dan East ini dibandingkan dengan South dan Central. Gitu. Ini kita dapat another insight gitu teman-teman. Oke, silahkan dicoba buat chartnya. Profit by region. Jangan lupa kalau sudah selesai di sini diberi nama profit by region. Jangan lupa seperti itu di setting bar chartnya, ada setup di sini bar chart. Seriesnya jangan lupa settingannya, y-axisnya region, seriesnya sum of profit. Silahkan dicoba. Oke, ada yang sudah bisa sampai sini?
Oke, aman guys. Sudah. Mantap. Oke, kita lanjut teman-teman ke chart berikutnya. Biasa ya, duplicate lagi. Geser lagi. Nah, sebenarnya ini kalian setelah ini itu silahkan utak-atik datanya. Kalian bisa utak-atik datanya. Even further kalian bisa utak-atik pivotnya. Jadi apa namanya? Let's say ya teman-teman. Di sini nih kita mau tampilin table aja. Kita mau lihat tadi region kan ya di rows. Kemudian kita juga bisa misalnya tampilkan di kolomnya itu produk kategori gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat nih, kalau di sini kita bisa lihat kan ternyata, furniture di West, seperti apa, di sini juga yang apa namanya, yang off itu office, tech itu teknologi, itu seperti apa per masing-masing region-nya. Nah, dari sini teman-teman sebenarnya, kita tuh bisa melakukan yang namanya kayak conditional formatting ya kalau nggak salah namanya. Coba ya. Jadi kita bisa blok, terus format. Kita bisa pilih, colors format, conditional formatting, terus kalian bisa pakai color scale gitu ya. Nah, jadi ini semakin tinggi dia warnanya hijau gitu misalnya ya. Kalian bisa setting seperti ini dan close. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Oh, ternyata apa namanya? Ini kita beri warna hitam. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata yang paling banyak tuh di office sama teknologi gitu ya secara profit gitu ya. Terus kalau yang nilai minus itu ternyata furniture nih produk kategorinya gitu. Nah, jadi seperti ini kalian even bisa lihat bisa dapat insight baru gitu bahwa di region ini produk yang enggak di sentral ternyata yang unprofitable tuh furniture-nya gitu dan ternyata furniture secara konsisten di setiap region memang lebih kecil daripada yang lain. Jadi kalian bisa dapat insight baru nih teman-teman. Gitu. Jadi di sini kita bisa dapatkan profit by region dan juga produk kategori. Gitu teman-teman. Nah, jadi bisa seperti ini ya. Jadi kalian bisa melakukan yang namanya conditional formatting. Caranya ya kalian blok aja nih atau blok aja yang tengah ini kalian blok. Kemudian kalian format, conditional formatting, pilih yang color scale gitu. Ini color scale pilihnya. Gitu. Oke, bisa dicoba dulu teman-teman ya. Kalau yang seperti ini kalian bisa take out aja chartnya karena ini udah menggambarkan gitu ya. Biasanya ini kita sebut sebagai highlight text table. Gitu. Oke, sampai sini bisa teman-teman. Sebelum kita lanjut ke chart terakhir nih kayaknya nih. Gimana teman-teman? Aman? Bisa terpantau aman guys? Apakah aman? Yuk, ditunggu. Sip. Oke, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Tadi ada region ke bawah, kemudian kita bisa manfaatkan pivoting tadi ya. Sekarang kita duplicate lagi, tapi duplicate-nya dari profit region ya, biar ada chart-nya. Kita klik kanan, duplicate lagi, kita akan buat chart terakhir kita. Di chart terakhir ini kita mau lihat trend dari profitability kita. Maka ketika kita bahas tren, itu akan ada yang namanya data tanggal, teman-teman. Nah, jadi ini kan kita hapus ya, rows-nya kita ganti jadi month year, karena kita mau lihat tren per bulan. Gitu. Nah, kalau bulan, jangan disorting berdasarkan profit. Kenapa? Karena dia kan urutan per bulan ya, harusnya ya. Gitu. Teman-teman, gitu. Nah, atau misalnya kalian mau lihat
datanya bukan per bulan, aku mau lihat datanya per hari gitu ya, per order date, itu bisa juga, gini, gitu. Nah, sekarang kita coba lakukan ini per order date dulu ya teman-teman, biar kita lihat bagaimana sih datanya kalau kita show berdasarkan tanggal. Oke, di sini profit by date, trend profit per day, gitu ya. Kalau sudah disiapkan, kalian close. Seperti biasa, chart-nya di-prepare, oke. Dilihat dulu datanya sampai row berapa. Sorry, kalian bisa geser. Oke. Oke, berarti ini sampai row 1238 ya. Di sini kalian ubah jadi sampai 1238. Terus kalian bisa ubah misalnya jadi line seperti ini. Nah, kalian bisa ubah seperti ini. Kalian bisa perbesar. Kalian bisa lihat nih ternyata ada spike-spike tertentu di tanggal-tanggal tertentu. Kalian bisa highlight, ini ada apa ya di tanggal ini? Kenapa di tanggal ini tiba-tiba profitnya jatuh tinggi banget? Ada sesuatu. Di hari itu ada sesuatu. Kalian bisa spot on. Mana sih hari yang profitable? Mana hari yang nggak profitable? Oke. Sampai sini teman-teman. Ini kita close. Ini juga jangan lupa namingnya harus diperbaiki. Jadi ini bukan product name, tapi ini order date gitu ya. Terus namanya juga jangan lupa diubah. Di sini kita sebut trend profit per day. Jadi ya, kita bisa tampilkan seperti ini. Ini jangan lupa masih ada noise di belakang. Kita bisa customize horizontal axis-nya, kita take out seperti ini. Oke, sip teman-teman. Oke, ini terakhir teman-teman. Nanti kita akan kayak clean, bikin ini jadi lebih clean lagi looks-nya. Besok kita akan belajar bagaimana cara menceritakan si data ini, gitu. Bagaimana meng-highlight poinnya dan bagaimana crafting beberapa insight yang kita temukan ini menjadi satu story, gitu. Mungkin sebelum kita ke sesi bareng Echa lagi, ada Q&A kayak Caya? Kak Amalia, nanti kita ada Q&A, tapi mungkin lagi dikumpulin pertanyaannya. Jadi karena Kak Amalia udah ngomong cukup lama gitu, jadi nanti Kakak bisa istirahat dulu. Nanti aku mau ngobrol-ngobrol dulu ya Kak sama teman-teman sebelum nanti kita ke sesi Q&A. Oke, kalau gitu aku kembalikan ke Echa ya. Thank you Kak, selamat istirahat sejenak ya Kak. Nanti kita ketemu lagi ketika Siap. Q&A. Thank you Kak. Oke, gimana teman-teman sesinya hari ini? Aku lihat di kolom live chat teman-teman pada seneng ya buat praktek, dan aku harap teman-teman masih semangat. Walaupun tadi kita ngebikin chartnya cukup banyak ya. Selesai bikin chart satunya, terus kita duplicate lagi, terus kita bikin lagi gitu. Aku harap teman-teman gak bosan. Kalau misalnya teman-teman ngerasa masih belum bisa untuk ngikutin, gak apa-apa, teman-teman bisa di pause dulu aja videonya dan bisa di rewind kalau misalnya ada part-part yang teman-teman ketinggalan gitu. Nah, sembari kita mengumpulkan pertanyaan teman-teman, aku mau ngobrol-ngobrol dulu ya ke teman-teman, karena tadi kita udah belajar tools gitu ya, spreadsheet bareng sama Kak Amalia. Aku mau nanya nih ke teman-teman, di sini kalian itu pada tahu nggak sih kalau misalnya teman-teman mau berkarir di bidang data analytics, kalian itu nggak cuman harus belajar teorinya, tapi harus bisa menguasai berbagai macam tools-nya juga. Ketik 1 ya teman-teman kalau misalnya teman-teman udah tahu, dan ketik 2 kalau misalnya teman-teman baru tahu atau bahkan baru kenal nih sama tools-tools di bidang data analytics. Oke, ada yang 1, ada yang 2. Thank you banget teman-teman buat responnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin baru tahu dan baru banget nih belajar
tentang tools di bidang data analytics dan baru nyemplung gitu ya untuk prakteknya di hari ini tuh nggak apa-apa teman-teman. Jadi nantinya teman-teman masih bisa kenalan pelan-pelan dan belajar toolsnya pelan-pelan juga. Dan karena hari ini kita udah belajar salah satu tools ya teman-teman, bareng sama speaker kita hari ini, nah aku mau ingetin nih ke kalian, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk berkarir sebagai data analis, itu sebenarnya ada banyak banget tools yang bisa teman-teman explore, teman-teman bisa pelajari, di luar tools yang hari ini kita pelajari nih gitu. Mungkin wajib ya teman-teman untuk beberapa tools teman-teman itu harus paham gimana cara pakainya, terus basic-basicnya teman-teman juga harus tahu, itu teman-teman harus belajar tools-tools yang mungkin nantinya dibutuhkan seorang data analis. Nah, contohnya ada SQL, ada Python, ada Tableau, ada spreadsheet, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, selain tools yang tadi, jangan lupa teman-teman juga harus bisa menguasai AI ya teman-teman, karena di zaman sekarang udah marak banget gitu yang namanya AI. Jadi teman-teman di zaman sekarang itu juga harus bisa mengoperasikan AI juga. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik nih buat mendalami tools-tools yang ada di slide aku, teman-teman itu juga bisa belajar di Full Stack Data Analytics Programnya, teman-teman. Karena nantinya kalian akan belajar berbagai macam tools, nggak cuma toolsnya aja, tapi sampai ke pemahaman dan understanding business problemnya juga nanti akan teman-teman pelajarin. Terus gimana cara teman-teman presentasi dan mengkomunikasikan insight yang teman-teman temuin lewat data itu nanti juga akan dipelajarin teman-teman dan akan dibantu juga untuk persiapan karirnya. Dan kalau misalnya kalian bergabung ke Full Stack Data Analytics Program, teman-teman itu akan dapetin yang namanya Unlimited Learning Access. Jadi teman-teman akan dapat rekaman tak terbatas, karena kalau di mini course kan rekamannya terbatas ya sampai jam tertentu aja gitu. Tapi kalau misalnya di Full Stack Program, nantinya teman-teman akan dapat unlimited. Bahkan kalau misalnya teman-teman udah lulus, teman-teman masih bisa akses untuk nantinya bisa nonton-nonton lagi. Terus nanti belajarnya nggak sendirian teman-teman, karena nanti kalian akan dibagi menjadi grup-grup kecil atau study group. Jadi nanti teman-teman belajarnya nggak sendirian, dan setiap study group nanti akan ada dedicated team lead. Jadi nanti kalian makin enak ya belajarnya kalau misalnya mau tanya, mau belajar, mau diskusi seputar materi ataupun data analytics bisa sama team lead. Terus yang selanjutnya, kelasnya juga live ya teman-teman, menggunakan platform 2 arah. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, itu bisa langsung raise hand dan ngobrol langsung sama instructor kalian di kelas. Dan tentunya akan ada mentor dan ada support juga dari orang-orang yang udah berkomitmen untuk menjadi support system kalian dengan menjadi mentor ya teman-teman, yang nanti akan nemenin kalian selama proses pembelajaran. Dan kalau misalnya teman-teman udah selesai nih belajar di review course yang 3 bulan untuk belajar tentang data analytics secara teorinya, nanti teman-teman di 3 bulan selanjutnya akan masuk ke review next. Nah, review next ini akan membantu teman-teman untuk nantinya bisa mendampingi teman-teman nih untuk proses job seeking-nya kalian. Yang pertama ada job seeking classes. Di sini teman-teman akan didampingin dalam setiap langkah proses pencarian kerjanya teman-teman gitu ya, dari pembuatan CV, profile building, gimana caranya bangun portofolio, dan nanti juga ada tips networking dan tips nego gaji nih teman-teman dari Career Mentor. Yang kedua ada mock-up interview, jadi nanti kalian akan dapetin yang namanya latihan interview teman-teman. Gak cuma sama Career Mentor, tapi nanti teman-teman akan bisa dapat latihan interview sama real HR, bahkan bisa dapat latihan interview juga nih sama real user atau hiring manager. Jadi kenapa ada mock-up interview gitu ya, karena setiap kita apply di suatu perusahaan, suatu role itu kan pasti beda-beda ya proses interviewnya dan disiapkan, dan hal-hal yang dipersiapkan juga berbeda. Jadi nanti supaya teman-teman lebih prepare, jadi teman-teman bisa latihan dulu dan nantinya akan dapat personalized feedback sesuai dengan visi misi karir teman-teman dan disesuaikan dengan background-nya teman-teman juga. Terus yang selanjutnya ada virtual internship, teman-teman di sini akan dapetin pembelajaran langsung dengan cara ngerjain case study, challenge-challenge yang terjadi di industri yang sesungguhnya. Jadi nanti teman-teman akan jadi perwakilan dari perusahaan gitu ya, yang case-nya akan kalian kerjain. Dan nanti teman-teman juga akan dapetin kesempatan untuk mempresentasikan hasil case-case gitu ya yang teman-teman udah kerjain ke company representatif yang company-nya kalian kerjain gitu ya case-nya. Dan ini akan berguna banget teman-teman, gak cuman ilmunya, gak cuman teorinya, gak cuman prakteknya, tapi nanti bisa memperluas networking-nya teman-teman nih dengan profesional dan dengan company-company.
Dan yang gak kalah penting teman-teman, nanti kalian ikutin proses ini, kalian gak akan sendirian karena akan ada mentor dan nanti teman-teman akan punya support system untuk bantuin kalian juga. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman gambarannya career support training. Jadi kenapa alumni-alumni RevoU yang belum punya pengalaman sama sekali di bidang digital atau di bidang data analytics itu ya sekarang udah pada bisa berhasil bekerja di perusahaan-perusahaan yang mereka inginkan karena ada bimbingan nih dari RevoU Next. Jadi teman-teman juga bisa kok kalau misalnya teman-teman belum punya background sama sekali. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran gitu ya, ada berapa banyak sih alumni dari RevoU Full Stack Data Analytics Program dan pengen tahu mereka udah kerja di mana aja, itu bisa dilihat di slide aku ya teman-teman dan bisa cek ke link yang ada di slide aku ke ribran.ly alumni FSDA. Nantinya teman-teman bisa banget nih lihat profil-profil mereka, bisa tahu LinkedIn mereka, dan kalau misalnya mau mulai nyicil-nyicil untuk memperluas koneksi gitu ya, boleh banget berkoneksi dengan alumni itu dipersilahkan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ikutin jejak alumni, itu tenang aja teman-teman, karena di bidang data analytics ini itu bakalan luas banget peluang pekerjaan yang ada buat kalian karena hampir semua industri pekerjaan itu nanti butuh data analytics ya teman-teman atau butuh analisis data. Jadi mulai dari conventional company, corporate, startup, tech industry sampai ke agency itu pasti butuh yang namanya analisis data teman-teman. Jadi pastinya akan luas banget perusahaan yang bisa kalian masukin gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau ikutin jejak alumni dan kalau kalian join ke Full Stack Data Analytics di RevoU, nanti akan dipetakan juga nih proses pencarian atau strategi pencarian kerja teman-teman sesuai dengan career goals-nya kalian masing-masing. Nah, terus apa sih yang membedakan RevoU Full Stack Data Analytics dengan course yang lainnya gitu kan. Kalau misalnya teman-teman bertanya-tanya apa sih bedanya? Yang pertama, kalau misalnya teman-teman bergabung di RevoU Full Stack, nantinya teman-teman akan dapetin durasi belajar yang lebih panjang sampai dengan 6 bulan dengan berbagai macam opsi pembayaran yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan preferensinya teman-teman. Terus nanti akan ada yang namanya job guarantee. Di sini ada pengembalian dana gitu ya teman-teman, di mana kalau misalnya dalam kurun waktu tertentu teman-teman gak berhasil dapetin pekerjaan, nanti akan ada yang namanya job guarantee. Terus metode pembelajarannya akan dapat banyak banget kelas-kelas yang live teman-teman dan 2 arah dan interaktif bersama expert industry leaders yang nantinya akan jadi instructor kalian di kelas nanti atau jadi guru di kelas kalian nanti. Terus nggak cuma teori aja, karena nanti akan ada tugas-tugas juga yang bisa teman-teman kerjain untuk mengasah skill kalian di bidang ini. Karena pastinya teori nggak cukup ya teman-teman, pasti butuh praktek untuk nantinya bisa bikin teman-teman jago di bidang ini. Dan seperti yang aku bilang tadi, di sini teman-teman belajarnya nggak akan sendirian teman-teman, tapi akan ada mentor yang akan bantuin kalian selama di proses pembelajaran 6 bulan ini. Dan kalau misalnya teman-teman join ke Full Stack program, kalau misalnya teman-teman belajar, again nggak akan sendirian karena nanti kalian akan dibagi jadi kelompok-kelompok kecil atau study group, dan setiap study group akan punya dedicated team lead atau mentor. Jadi makin enak nih kalau misalnya teman-teman mau diskusi, mau tanya jawab, mau belajar dan lain-lain. Terus kayak yang udah aku share tadi, setelah 3 bulan belajar, kalian akan masuk ke career preparation yang udah aku jelasin di slide sebelumnya, dan tentunya bisa meningkatkan peluang teman-teman untuk bisa di-hire di perusahaan-perusahaan di job market saat ini. Dan kalau misalnya kalian lulus, kita nggak say goodbye ke kalian gitu aja, karena kalian akan otomatis masuk ke RevoU Community, di mana akan ada banyak banget nih manfaat yang bisa kalian dapetin di sana. Mulai dari eksklusif event, bisa diskusi dengan para profesional, memperluas networking, dan lain sebagainya, benefit yang bisa kalian dapetin di RevoU Community ini. Dan semua fasilitas ini bisa teman-teman dapetin seharga tuition fee yang ada di slide aku teman-teman, dan kabar baiknya sekarang lagi ada harga early bird. Harga early bird ini itu adalah potongan diskon atau potongan harga buat teman-teman yang mau daftar ke full stack programnya RevoU. Jadi bisa lebih murah gitu ya dibanding harga normalnya. Dan harga early bird ini kuotanya terbatas teman-teman, dan sekarang kuotanya makin menipis. Jadi teman-teman bisa amanin slot early bird kalian dengan daftar di link yang ada di live chat ya teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman masih ada di proses pendaftaran gitu ya, proses admisi itu belum dipungut biaya apapun teman-teman. Jadi nanti teman-teman masih bisa ikutin tesnya dulu untuk tahu apakah teman-teman cocok di bidang data analytics, cocok di program ini atau enggak. Dan kalau misalnya teman-teman nanti udah keterima di programnya, terus teman-teman mau diskusi lagi seputar opsi pembayaran, itu masih bisa. Jadi teman-teman selama ada di proses pendaftaran gitu ya teman-teman, nggak akan dipungut biaya dan masih bisa konsultasi nih sama tim admission counselor-nya RevoU.
Dan kalau misalnya teman-teman lihat di tabel yang bagian kanan di course lain, teman-teman bisa merogoh kantong yang lebih dalam ya, teman-teman sekitar 25 juta untuk fasilitas yang mungkin tidak selengkap yang ada di RevoU. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk daftar dan berkarir sebagai data analis gitu ya, bisa langsung daftar di link yang ada di live chat karena kuotanya terbatas ya teman-teman, mumpung lagi ada harga early bird. Oke. Sip, kalau gitu kita langsung masuk aja ke Q&A session. Aku akan cek kembali teman-teman Kak Amalianya buat bareng-bareng sama kita untuk jawab pertanyaan dari teman-teman. Halo Kak. Halo. Kak Amalia udah siap untuk jawabin pertanyaan dari teman-teman? Siap. Oke, kalau gitu langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama nih Kak Amalia dari Anonymous. Kalau misalnya kita sebagai data analis diberi pertanyaan, bagaimana tren perusahaan kita saat ini, data apa nih Kak yang harus ditampilkan? Ada tips nggak Kak? Oke, berarti ketika kita misalnya sebagai data analis nih, dapat business question ya tadi yang pertama ya, bagaimana sih tren perusahaan kita saat ini? Nah, ini penting banget sebenarnya buat kita tahu tren apa yang dimaksud. Misal, karena ada beberapa teman-teman, tergantung industrinya juga ya. Ini aku ambil contoh misalnya industrinya adalah industri, e-commerce atau e-commerce dulu deh. Kalau misalnya e-commerce, misalnya bagaimana tren perusahaan kita saat ini? Kita bisa lihat dari beberapa angle. Yang pertama, biasanya kalau, perusahaan digital otomatis kita bisa lihat berdasarkan, seberapa besar traffic yang masuk ke kita. Seberapa besar orang yang masuk ke website kita. Itu tren pertama yang bisa kita lihat. Tren kedua yang bisa kita lihat misalnya sales-nya, atau profit-nya, atau jumlah user-nya, atau jumlah user barunya. Nah, maka pertanyaan tren perusahaan kita saat ini nih, ini masih general teman-teman, bisa dipertajam lagi dengan cara kita, biasanya berdiskusi. Tren apa yang, saat ini ingin diperhatikan gitu. Misalnya, aku lebih kepengen melihat seberapa besar sih tren, orang-orang baru yang bertransaksi lewat, aplikasi kita, misalnya seperti itu, atau lewat sistem kita. Maka kita bisa menampilkan khusus nih, mencari data-data user-user baru yang baru bertransaksi di, sistem kita, misalnya seperti itu. Atau kalau misalkan sales, ya maka kita akan fokus ke sales-nya, profit ya kita akan fokus ke profit-nya. Tapi balik lagi, biasanya kita harus tanyakan, karena kalau misalkan business question-nya itu tren, itu biasanya dia cuma mau lihat. Tapi di balik melihat tren itu sebenarnya ada reason. Misalnya, misalnya ada yang nanya gitu ya, bagaimana tren perusahaan kita saat ini? Kita bisa gali dengan cara tadi, tren apa nih yang, lagi ingin, difokuskan atau untuk ingin dilihat. Let's say profit. Kalian bisa, coba gali misalnya kayak, ada apa dengan tren ini? Apa yang mau dilihat sebenarnya gitu. Misalnya, kamu mau lihat nih trennya, profit kita bagus nggak sih, naik apa turun gitu. Background kenapa dia menanyakan ini, itu bisa kalian tanyakan. Misalnya dengan ternyata, usut punya usut, tim bisnis ini nih dia ingin fokus untuk menaikkan profitability kita, misalnya seperti itu. Maka dia mau lihat trennya. Nah, biasanya untuk melihat tren ini nih, sebenarnya ada basic business question yang dimiliki oleh business user kita. Kita bisa gali dulu. Karena kalau kita tahu root-nya, itu lebih mudah untuk kita memberikan tambahan-tambahan insight gitu. Contohnya kayak tadi, ternyata dia mau lihat, meningkatkan profitability gitu. Oke, berarti data yang perlu kita tampilkan adalah profit gitu kan. Terus kita bisa lihat angle apa aja tergantung dari sistem masing-masing ya. Misalnya use case produknya apa aja, produk kategorinya kayak gimana, wilayahnya ada apa enggak, trennya seperti apa, apakah ada hubungan antara satu data dengan data lainnya gitu. Nah, itu, bisa kita lakukan. Jadi dibalikin lagi nih, ketika ada pertanyaan bagaimana tren, kita bisa gali lagi pertanyaannya. Tren apa nih yang dimaksud? Terus kira-kira kenapa sih menanyakan tren tersebut gitu? Ada yang mau dicari kah? Ada yang mau dilihat kah? Kalau naik seperti apa? Kalau turun seperti apa? Gitu. Jadi kita bisa gali dulu pertanyaannya. Seperti itu jawabannya. Semoga menjawab ya teman-teman ya. Oke, thank you Kak Amalia untuk jawabannya. Nah, next question dari Anonymous lagi nih Kak.
Kak, ada nggak situasi di mana order ID beda tapi semua value row-nya sama? Let's say emang customer-nya order 2 kali tapi dianggap sebagai duplicate nggak di Google Sheet-nya? Oke, nice. Ini pertanyaannya oke. Nih, jadi kalau misalkan kita, ini kan cukup teknikal ya pertanyaannya. Kan ada yang nanya ya, misalnya kayak ada satu kolom aja yang berbeda. Let's say di sini satu kolomnya ada order ID nih beda. Semua row-nya semua kolom lainnya dalam satu row itu sama. Apa namanya, Ya berarti ini gimana karena nih, itu apakah dia termasuk mirip duplikat apa enggak? Nah, kunci duplikat adalah sama dalam semua. beberapa row itu semua kolomnya sama. Sama. Jadi kalau ada satu kolom aja yang beda itu Berbeda, dianggap itu udah unik. beda. Jadi semuanya harus sama. Kalau misalkan lewat, apa namanya, Google Sheet ya. Tapi kalian juga bisa, misalnya kalian tahu nih, oh datanya behavior-nya itu yang unik adalah row ID, ya kalian cek cuma row ID-nya duplikat apa enggak. Kalau misalkan kalian tahu order ID-nya tuh seharusnya unik gitu ya, unik tuh artinya nggak boleh duplikat, ya kalian bisa cek di order ID-nya. Tapi kalau kasusnya ternyata dia bisa order, apa namanya, order ID-nya ada 2 gitu, tapi value yang lainnya itu sama, dia di Google Sheet akan dianggap sebagai unik karena ada satu kolom yang beda itu udah termasuk unik, gitu. Begitu kurang lebih jawabannya ya. Semoga jelas ya guys. Thank you Kak Amalia dan Anonymous untuk pertanyaannya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih Kak, dari Nadila. Halo Kak Amalia, gimana cara tepat buat handle missing data dan null kalau di dunia kerja? Apakah diperbolehkan kita hapus data tersebut? Makasih Kak. Oke, nice, cakep. Oke, tadi kan kita tahu ya pada saat kita prepare datanya itu, ada proses di mana kita tuh identified missing data. Nah, pertanyaannya setelah ada missing data tersebut, kita ngapain sih sebenarnya? Kalau ada data yang null, data yang missing, biasanya sebenarnya ada step lagi teman-teman. Jadi kita biasanya profiling lagi. Profiling tuh apa ya istilahnya? Profiling tuh kita melihat data yang missing-nya itu seberapa banyak gitu. Misalnya ternyata yang missing cuma 1 gitu kan. Missing-nya karena apa? Itu ada proses yang namanya profiling missing data gitu kan ya. Step-nya biasanya apa sih? Kapan kita memutuskan untuk dia dihapus atau tidak? Bisa nggak sih dihapus? Pertanyaannya kalau ditanya bisa nggak sih dihapus? Bisa. Karena dihapusnya dari sisi kita ya, bukan dari sisi production data gitu ya. Bukan dari sisi sistemnya. Sistemnya tetap ada datanya. Tapi untuk kita analisa, dia bisa kita hapus. Gitu. Karena dia datanya tidak bersih. Tapi balik lagi, ada kriteria-kriteria nih di mana data tersebut bisa dihapus, di mana data tersebut tidak bisa kita hapus. Misal data tersebut bisa kita hapus kalau ternyata datanya nggak signifikan, nggak mempengaruhi proses analisa kita, nggak mempengaruhi secara trend gitu ya. Misalnya secara total dia nggak banyak, secara total sales juga nggak signifikan gitu. Tapi ketika datanya itu kita temukan, ternyata yang nol banyak, terus ternyata datanya yang nol itu, signifikan gitu ya, nilai sales-nya besar gitu. Nah ini biasanya step selanjutnya adalah kita akan memperbaiki atau mengisi kekosongan data tersebut. Tapi untuk mengisi otomatis kita nggak bisa ngarang. Kita mengisi dengan, konsultasi lagi dengan yang punya sistem. Apakah null itu artinya unidentified? Apakah null itu artinya memang user-nya nggak ngisi, jadi kita nggak bisa mengidentifikasi gitu ya? Atau jangan-jangan null itu ada bugs di sistem yang seharusnya diperbaiki. Nah, itu lagi. Jadi memang pada saat kita melakukan analisa, itu kita harus hati-hati tuh ketika kita mau hapus atau tidak. Jadi kalau aku sendiri, biasanya ketika mengalami, data yang missing, kalau di dunia kerja biasanya, itu missing-nya reason-nya ada 2 sih, either itu bugs, atau emang itu sesuatu yang user bisa isi atau enggak, gitu. Nah ketika itu bugs biasanya kita minta perbaiki, kalau datanya signifikan, kalau enggak kita remove aja buat analisa nggak terlalu penting gitu ya. Karena untuk analisa sebenarnya nggak perlu yang akurasinya tingkat tinggi banget gitu teman-temannya, tapi yang penting bisa menggambarkan trennya. Terus, atau kalau misalkan ternyata itu dari sisi user dan kita nggak bisa tahu itu tuh apa, kita bisa beri nama sebagai unidentified gitu. Jadi di analisa kita si null-nya itu kita rename jadi unidentified. Kurang lebihnya gitu. Semoga menjawab ya. Sip, thank you Nadila buat pertanyaannya dan Kak Amalia udah ngebantu explain ke Nadila. Nah, kita move ke page selanjutnya dari Animus lagi.
Kalau misalnya ada kesalahan dalam data, apakah ketahuan, Kak? Kalau misalnya ada salah, gimana cara tahu kalau data itu salah? Oke, sebentar ya. Boleh, Kak. Minum dulu. Oke, kalau ada kesalahan dalam datanya apakah ketahuan? Bagaimana cara mengetahuinya? Ini agak tricky sih sebenarnya kesalahan, karena dari tim data itu biasanya yang kita perlu tahu adalah aturan dari datanya. Jadi yang kita tahu ya sebenarnya based on aturan yang sudah kita sepakati sama business user atau sama yang punya sistem gitu ya teman-teman. Contoh contoh nih yang bisa kita deteksi kesalahannya. Pertama, format. Misalnya order ID itu formatnya seperti ini loh. Nah, itu kita tahu. Jadi kalau misalkan ada yang berbeda dari format, itu kita bisa identifikasi kalau itu datanya salah. Atau, mmm misalnya nilai profit misalnya ya, nilai profit itu harusnya nggak boleh minus misalnya, kita udah ada aturan nih, di mana datanya itu hanya di atas 0 gitu. Nah, kita bisa deteksi kalau ada yang di bawah 0 berarti datanya salah. Terus biasanya aturan lagi tuh, kayak tanggal, formatnya kayak gimana. Nah, itu kita kita bisa deteksi. Tapi kalau misalkan kesalahan yang di luar itu bisa jadi kita nggak bisa deteksi. Kita nggak tahu gitu, itu datanya, bersih apa enggak. Nah, yang paling bisa kita lakukan adalah selain format akurasi tipe datanya gitu ya, kita juga bisa melakukan pengecekan anomali data. Misalnya, dari data yang kita punya ini, distribusinya seperti apa. Let's say ternyata, "Oh kok ternyata ada user-user yang dia tuh sales-nya 1.000.000.000 gitu. Yang lain sih user-user yang lain tuh sales-nya rata-rata ya di 200.000-300.000. Apa tiba-tiba ada yang 1.000.000.000? Bener nggak nih datanya? Anomali kenapa nih? Gitu. Nah, biasanya, step yang kita bisa lakukan adalah deteksi anomalinya. Jadi, untuk kesalahan yang pertama kita bisa identifikasi kayak ada anomali nggak dari datanya, kita bisa cek formatnya, kita bisa cek, behavior datanya. Biasanya kita pelajari itu gitu untuk sama bisnis user atau yang punya sistem ya, untuk mengidentifikasi ada kesalahan atau enggak, gitu teman-teman. Sebenarnya kalau nanti di full stack itu akan diajari sih untuk menemukan anomalinya dan bagaimana cara meng-handle anomalinya, gitu teman-teman. Semoga menjawab ya. Oke, thank you Kak Malia. Nah, mungkin kita langsung lanjut pertanyaan dari Anonymous. Ini pada nggak nge-show nama. Pertanyaannya adalah, Kak bedanya pivot dengan sistem filter apa ya yang kalau hanya cari produk dengan sales terbanyak? Oke, bedanya kalau pivot sama filter di Google Sheet mungkin ya pertanyaannya. Oke, kalau misalkan, kita filter, itu kan sebenarnya kita masih works di satu, data yang sama. Formatnya juga dia, kalau kita filter misalnya produk gitu ya, terus, sales-nya itu belum dijumlahkan teman-teman, belum di-summarize. Misalnya itu per record aja kalau kita pakai filter. Jadi kita misalkan ambil, filter gitu ya, kita sort, tapi kan sort di sisi di sisi datanya itu kan sort-nya itu masih per transaksi nih. Nah, yang kita mau itu adalah kita mau mendapatkan produknya dan kita jumlahkan sales-nya untuk semua transaksi yang ada. Maka kita perlu pivot dulu datanya gitu. Jadi nggak works kalau cuma pakai filter, karena kalau filter kan memang memfilter, baris datanya ya. Tapi datanya tetap per transaksi nih, sales-nya sedangkan kita mau dapatkan sales per produknya yang sudah dijumlahkan, makanya kita perlu pivot gitu. Nah, di pivot ini memberikan fleksibilitas buat kita menampilkan summary datanya, misalnya tadi by product, by kategori, kita bisa ubah-ubah, ada yang kita masukin rows, ada yang kita masukin kolom gitu. Jadi lebih fleksibel juga buat kitanya dan summary-nya juga bisa kita setup, mau sum, mau min, mau max, mau mediannya, mau average-nya, mau count-nya gitu. Jadi pivot ini memang fungsinya untuk kita kayak buat slice and dice analisa summary datanya gitu ya teman-teman kurang lebihnya. Dan ini kepake banget teman-teman di, mostly hampir di semua, company yang pernah aku kerja gitu ya, kemampuan untuk pivoting ini cukup banyak kepake gitu teman-teman.
Oke, thank you Kak Amalia. Jadi teman-teman boleh banget ya latihan pivot karena kalau misalnya teman-teman mau berkarir sebagai data analis itu bakalan kepake banget walaupun toolsnya terlihat spreadsheet aja gitu ya. Oke, thank you Kak Amalia. Next dari Anonymous, ini mungkin tentang karirnya nih Kak. Sebagai starting level, bagaimana sih biar dilirik perusahaan untuk menambah portofolio setelah memiliki AI Certified Soft Skill yang dibutuhkan? Mungkin dari Kak Amalia ada tips kah? Oke, nah kalau misalkan kalian kayak masih awal banget, ini kalau dari aku ya, kalau kalian mau belajar, let's say mau belajar sendiri nih di, data gitu ya. Skill set yang biasanya untuk wawancara dibutuhkan, untuk teknikal ya, at least banget kalian tuh tahu gimana, cara melakukan query data menggunakan SQL. Jadi SQL ini penting teman-teman. Kemudian yang kedua, kalau kalian mau belajar lebih advance lagi, ya memang kalau kalian bisa salah satu ya, either Python atau R, itu bagus banget. At least basic lah. Kalian buat portofolio yang membuktikan bahwa kalian tuh bisa bahasa Python, gitu, atau R, salah satu aja. Tapi kalau misalkan mau cari yang populer, emang lebih populer Python. Salah satu aja. Kemudian visualization tools. Nah, tadi visualization tools tuh bisa macam-macam teman-teman. Kayak contohnya Google Sheet, tapi Google Sheet-nya jangan yang looks-nya kayak apa adanya gitu ya secara portofolio. Kalian bisa bikin kayak even after sesi ini kalian bisa kayak share pengalaman kalian gitu ya. Terus jangan lupa kalian juga harus berkoneksi sebanyak-banyaknya dengan orang-orang yang memang sudah bekerja di dunia data analytics ya. Mungkin kayak di sini teman-teman alumni tadi gitu. Karena semakin kalian share itu kan semakin bisa orang tahu kalau kalian tuh sedang mempelajari atau sedang fokus ke dunia data analytics gitu ya. Kemudian tadi visualization tools. Ini banyak banget portofolio yang sebenarnya bisa jadi colekan nih dari orang-orang yang udah lagi cari starting level staff gitu ya atau teman-teman atau tim untuk yang starting level. Itu biasanya dilihat juga visualization tools portofolionya. Contohnya kalian bisa pakai yang tadi sesederhana Google Sheet, tapi looks-nya juga yang tadi ya kalian rapiin, kalian pastikan bagus. Kemudian yang kedua, kalian bisa pakai tools kayak Looker Studio atau Tableau atau Power BI gitu. Kalian pilih salah satu aja untuk dipelajari. Biasanya itu cukup gitu. Jadi antara SQL, bahasa pemrograman Python, sama visualization tools. Jadi kalian buktikan kalian bisa di 3 ini, kalian bisa bikin portofolio yang menghubungkan antara 3 ini, plus untuk skill lainnya adalah membuat itu menjadi satu cerita gitu. Jadi nggak cuma kalian bisa bikin chart-nya aja, oh kalian bisa technical Python-nya, tapi di dunia data analytics, at least kalian bisa menceritakan data itu tuh apa gitu. Nah jadi bagaimana cara kalian mengkomunikasikan atau meng-crafting itu menjadi story itu juga penting teman-teman. Ya jadi kalau misalkan ditanya portofolio apa sih yang baik, ya kalian bisa bikin slide menganalisa satu data, bisa kalian pakai data Kaggle, bisa kalian pakai data di luar sana gitu ya, sampel-sampel data yang lain atau pakai data Superstore ini, kalian bikin dashboard-nya, kalian publish ke LinkedIn kalian gitu, itu juga bisa jadi salah satu start gitu ya untuk membangun portofolionya gitu. Ya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Sip, terima kasih Kak Amalia dan Anonymous. Nah, mungkin ini pertanyaan selanjutnya tentang chart yang tadi sempat kita bikin nih Kak. Kalau di Google Sheet gimana bikin combo chart dari pivotnya? Oke, itu teknikal ya. Kita perlu ulang. Mungkin aku sambil show sedikit aja kali ya. Boleh Kak. Aku Bentar. share DKK screen Kakak ya. Oke. Nah tadi pertanyaannya gimana sih cara kita bikin combo chart ya? Ini kan sebenarnya combo chart ya, gabungan antara bar sama line chart gitu. Step pertama sih sebenarnya siapkan dulu pivotnya. Seperti biasa kita siapkan dulu pivotnya, tapi karena combo kita nggak cuma terdiri dari satu measure gitu. Jadi nggak cuma profit aja, kita masukin juga salesnya ke dalam values. Seperti ini teman-teman. Nah kalau sudah, kalian bisa set up si chart-nya, nanti juga bisa ulang lagi ya, bisa lihat recording-nya. Nah di sini teman-teman bisa set up, jangan lupa range-nya di set up,
dan pilih chart type-nya yang combo. Setelah itu, kalian bisa pilih seriesnya, profit dan sales ke dalam series. Kalian juga bisa customize di bagian series ini, mana yang termasuk ke dalam kolom, warnanya apa, itu bisa diatur ya, teman-teman. Kurang lebihnya kayak gini. Semoga menjawab ya. Sip, terima kasih Kak Amalia udah ditunjukin lagi. Mungkin buat teman-teman yang ketinggalan tadi boleh di rewind atau di pause ya teman-teman sambil dipraktekin tuh juga boleh banget gitu. Next mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir Kak. Ini dari Anonymous lagi. Gimana caranya untuk menentukan nilai yang ditempatkan di aksis X atau Y? Mungkin biar nggak bingung nih Kak, data mana sih yang harus ditempatin di horizontal atau di X atau Y-nya gitu. Oke. Siap. Sebenarnya gini teman-teman, visualization tools itu biasanya ya mereka memang udah identified sendiri tuh, tapi balik lagi sebenarnya tergantung kita mau lihatnya kayak gimana. Kalau misalkan aku tuh menggambarkan, kita tuh kayak pelukis teman-teman, ketika lagi mau memvisualisasikan data, kita tuh posisinya kayak the artist gitu ya, jadi based on kita juga mau kayak gimana. Kalau aku sendiri biasanya kalau datanya banyak banget, kategorinya banyak banget, ya aku bisa kebawahin, dalam arti dari atas ke bawah. Karena untuk scroll atas ke bawah itu lebih diterima daripada scroll kanan ke samping gitu ya. Jadi kalau misalkan dia sedikit ya aku bisa tampilinnya horizontal, tapi kalau terlalu banyak vertikal gitu misalnya seperti itu. Tapi balik lagi juga bisa aja sih sebenarnya sedikit juga vertikal gitu, tergantung kita nyamannya kayak gimana. Jadi yang paling penting tuh poinnya sebenarnya lebih ke apa yang mau kita tampilin. Contohnya kalau kayak yang tadi tuh, kita mau nampilin profit dan sales by subkategori. Yang paling penting tuh itunya, profitnya, salesnya, subkategorinya. Kemudian kita bisa lakukan visualisasinya misalnya dalam bentuk combo chart. Nah, nanti memang dari toolsnya sendiri tuh bisa tahulah untuk data yang kita punya itu visualisasinya tuh baiknya seperti apa gitu. Apalagi kalau kalian pakai yang sejenis kayak Tableau. Tableau itu tuh dia udah pintar banget. Kalian cuma tinggal klik kolomnya, Tableau udah tahu visualisasi apa berdasarkan best practice visualization chart yang baik itu kayak gimana gitu. Jadi ya kalau aku biasanya gitu ya tipsnya. Jadi kalau misalkan dia terlalu banyak, aku bakal ke bawahin gitu karena scroll atas bawah itu lebih diterima gitu. Kurang lebihnya gitu sih ya. Jadi XY-nya itu based on kita lagi sih, based on apa yang mau kita perlihatkan gitu. Oke, thank you Kak Amalia. Itu tadi pertanyaan yang menutup sesi kita pada malam hari ini. Sebelum kita berpisah, mungkin dari kakak ada pesan atau wejangankah buat teman-teman yang hadir di sesi pada malam hari ini? Oke, iya, bentar ya. Aku share screen bisa ya? Boleh. Silakan Kak. Nggak bisa ya, bentar. Oke. Ya, teman-teman, kalau dari aku sendiri, balik lagi ya, karena kita lagi belajar gitu, jadi praktek semaksimal mungkin, banyak-banyaknya praktek, karena ketika kita sering praktek, itu akan muncul sendiri nanti intuisinya dan akan jadi lebih cepat. Contohnya kayak misalnya, tadi ya kita buat chart gitu, kalau kita nggak tahu ternyata dengan cara duplikat, terus tinggal ganti-ganti pivotnya segala macam untuk mengerjakan chart sekian banyak mungkin kalian butuh waktu lebih lama gitu. Tapi kalau kalian udah sekarang tahu tekniknya, terus kalian juga udah praktekkan, ke depannya kalau misalkan kalian mau bikin chart yang mungkin lebih banyak lagi, itu waktunya jadi jauh lebih singkat gitu karena kalian udah tahu tekniknya dan kalian praktek gitu. Kalau misalkan kalian cuma tahu tekniknya dan kalian nggak praktek, kadang-kadang masih lebih lama juga gitu. Nah, balik lagi teman-teman kalau misalkan mau tahu yang lebih dalam lagi, memang ada sih Full Stack Data Analytics ini nge-cover yang jauh lebih dalam lagi ya teman-teman. Jadi kalau tadi kan kita benar-benar ngikutin step by step-nya di Google Sheet. Tapi kalau misalkan di Full Stack itu kalian step by step-nya itu nggak cuma di Google Sheet ya, tapi benar-benar di tools yang lebih advance gitu. Ada Python-nya, ada SQL-nya, kemudian ada juga visualization-nya. Nah, tapi saran aku kalau kalian mau belajar sendiri pun, kalian perdalam tuh tadi SQL, kalian perdalam Python,
kalian dalam visualization tools. Kalian bisa pilih salah satu aja gitu, dan jangan lupa